Rumah ini bertingkat 3, masing-masing lantai punya 3 kamar. Kamar pribadiku sendiri berada di lantai 2, sedangkan kamar Alisa putriku berada di lantai 3 bersama 2 kamar yang sudah kupersiapkan menjadi kamar kedua adik perempuanku. Di lantai 1, tentu kusiapkan 2 kamar tamu. Serta 1 kamar yang sengaja kukosongkan, entah apa tujuannya. Karena kamar Biija dan Mangkardi yang lumayan tapi tak seluas kamar-kamar di dalam rumah utama berada di samping garasi yang terhubung langsung dengan dapur utama serta area cuci-mencuci. Untuk penggambaran detail rumahku mungkin akan kujelaskan nanti saja. Mungkin pas kejadian di siang hari pun jika aku memang lagi mood untuk menjelaskannya secara rinci. 2 kamar di lantai 2 yang berdekatan dengan kamar utama, kamar terbesar di rumah ini yang juga fasilitasnya nyaris sama dengan kamar utama karena memang peruntukannya awalnya buat anak-anakku kelak. Cuma setelah melihat-lihat kala itu, pilihan Alisa malah jatuh di kamar lantai 3 yang ada balkonnya. Ya, karena fasilitas entertainmentnya juga cukup lengkap di lantai 3. Sepertinya salah satu kamar di lantai 2 ini saja untuk kujadikan tempat Asifa dan Aini tidur malam ini. Yuk, aku lalu mengajak Asifa. Dia kelihatan belum bergerak. Aku menoleh ke belakang. Kok bengong? Begitu tanyaku. Dia lantas menggeleng. Ya udah, yuk. Pasti kamu udah ngantuk juga kan? Dia tak jawab, malah langsung berjalan mengikutiku dari samping. Setibanya di lantai 2, langsung kulangkahkan kaki ini menuju ke kamar yang kumaksud tadi. Tentu harus melewati kamar utama yang memang pintunya akan dijumpai ketika baru saja menginjakkan kaki di lantai 2. Kubuka pintu kamar. Yuk, kalian tidurnya di sini aja. Kamar saya di samping, yang tadi pintunya masih ketutup. Begitu ujarku ke Asifa yang masih berdiri di depan kamar. Aku tak menghiraukannya. Segera kubawa Aini ke dalam kamar. Kubaringkan tubuh Aini di atas ranjang king size. Kelupaskan penutup hijab kepalanya. Rupanya rambutnya hitam berkilau. Kudiamkan diri ini, menatap wajah gadis kecil lucu dan menggemaskan serta berparas yang wajah yang cantik. Apakah wajahmu secantik wajah ibumu, sayang? Begitu batinku berucap, karena memang aku belum tahu bagaimana paras dan rupa di balik selembar kain yang sedari awal menutupinya. Kulanjutkan dengan melepaskan sepasang sepatu di kaki Aini. Kunyalakan AC dan menyetelnya di 20 derajat. Ketika yakin AC-nya berfungsi dengan sempurna, lalu aku kembali keluar, menghampiri Asifa yang masih diam. Aku berdiri di hadapannya, menatap sepasang bola mata teduh miliknya. Kusentuh sekali lagi kepalanya, dia terpejam. Sungguh, aku bahagia, amat sangat bahagia bisa mengajak kalian untuk berkunjung ke gubukku ini, yang sebelumnya belum ada satu orang wanita pun yang kuajak, bahkan sampai menginap ke sini. Ya, diralat sedikit. Tentu saja, selain Gina, asisten pribadiku di kantor, sudah diceritakan juga di part awal-awal, dan beberapa sahabatnya, karena mereka bukan menerima ajakanku menginap, melainkan menerima ajakan Dinda yang memang sering menginap di sini. Tapi sekali lagi harus digarisbawahi, bukan aku yang mengajaknya. Tidurlah, beristirahatlah, saya tak akan mengganggu kalian. Ujarku masih mengusap lembut kepalanya yang masih terbalut kerudung berwarna hijau. Tangannya malam bergerak meraih tanganku. Kakak juga istirahat.
pasti sudah sangat lelah karena kami berdua, balasnya. Segaris senyum pada sisi dua matanya, lalu tanganku yang ia genggam awalnya dituntunnya mendekat ke wajahnya. Ia menyalin punggung tanganku. Terima kasih kakak, terima kasih malaikat pelindung kami berdua. Kutatap matanya setelah ia melepaskan tanganku dari salimannya, lalu masih enggan melepas genggamannya. Semoga kamu dapat melihat bagaimana kebahagiaan tercipta hanya dari sorot sepasang mata tuaku ini, Adinda Putri Asifah. Dia masih belum melepaskan tanganku. Put, kalau dipegang terus, kapan kamu bisa beristirahat? Dia refleks melepaskan tanganku seraya berucap, "Astagfirullah, maaf kak, maafkan Puput sudah." Kuhentikan suaranya dengan meraih wajahnya. Kupegang kedua pipinya, maaf. Lalu aku menyentuh keningnya sedikit saja. Saya yang seharusnya meminta maaf, beristirahatlah, kataku ketika hanya kusentuh sedikit saja ubun-ubun kepalanya, lalu mengusap pipinya. Dia terpejam, menarik nafas yang dalam. Aku hanya senyum melihat sikapnya. Have a nice dream, Adindaku, bidadariku, Putri Asifah. Segera aku lepaskan tangan ini darinya. Sedikit senyum kuberikan kepadanya. Kemudian aku pun memutuskan untuk benar-benar melepasnya malam ini. Benar-benar akan kuberikan waktu ke dia untuk beristirahat dengan nyaman di kamar. Menemani Aini, gadis kecil yang sudah kusayangi, tanpa ada niat untuk mengganggunya. Baru saja berbalik, baru saja menggerakkan kaki untuk melangkah. "Kak," Asifah memanggilku. "Ah, Asifah, kenapa menahanku untuk pergi?" Suaranya nyaris tak terdengar andai aku tak fokuskan indera pendengaranku ini.